Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami, Saifles Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara mengupload soal pilihan ganda dari ExamView yang diupload ke dalam aplikasi Moodle. Nah, cara ini juga sebenarnya nanti bisa digunakan bukan hanya untuk soal pilihan ganda, namun bisa juga untuk soal-soal yang lainnya. Misalnya soal multiple response, kemudian soal jawaban singkat, dan lain sebagainya, ya betul salah, dan lain sebagainya. Itu juga bisa digunakan cara upload seperti ini. Sebelumnya silahkan teman-teman masuk dengan akun yang dimiliki, seperti halnya saya, ini akunnya seperti ini saya masukkan passwordnya. Kemudian saya login, kemudian saya sudah masuk ke dalam Moodle yang saya miliki, ini sudah masuk ke akun punya saya. Gitu, seperti ini sudah akun punya saya. Kemudian kita klik di bagian My Course. Setelah teman-teman masuk ke My Course di sini, ini kalau kita lihat di sini ada 10.1, 10.2, 10.3 dan seterusnya. Ini nanti silahkan dipilih kelas yang akan digunakan atau kelas yang akan kita berikan soal. Misalnya saya di kelas 10.1 fisika, berarti ini kita klik saja di sini. Nah, kemudian setelah ini kita klik, kita amati, kita lihat dulu mana yang belum diisi. Ini kuis penilaian, ini kan ada kuis 1, ini kita klik saja di sini. Misalnya ini kemungkinan sudah karena udah diganti namanya, atau kita klik saja di sini. Nah, ini berarti ini kemungkinan sudah, karena di sini kan udah ada continue last preview, berarti kalau yang mau di preview pasti sudah ada soalnya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mendeteksi sudah atau belum? Yang lebih jelas kalau kita klik di bagian soal, ini sudah ada soalnya yang dimasukkan. Nah, untuk kembali lagi bagaimana? Kita lihat di atasnya di sini. Ya, kita klik di paling depan sini, kita balik ke tempat yang tadi karena ini sudah ada. Coba yang kedua sudah ada belum? Kita klik saja di sini. Oh, ternyata ini belum. Ciri-cirinya bagaimana? Di bagian kuis ini ada tulisannya no question have been added yet. Berarti ini belum digunakan. Nah, kemudian kalau belum digunakan, kita boleh langsung mencari di sini. Ini kita langsung setting saja dulu. Ya, yang kedua kita setting di sini, kita ganti saja namanya. Misalnya di sini kita kasih nama PAS misalnya aja ya, kelas 12 misalnya, PAS fisika misalnya, fisika kelas 12 misalnya, kelas, atau mungkin dilengkapin aja fisika pilihan ganda gitu, PAS fisika pilihan ganda misalnya begitu ya. Nah, ini sudah kita kasih nama, berarti nanti namanya berubah seperti ini. Nah, timingnya mau ujian jam berapa, kita tinggal memasukkan. Kalau ini kan opennya akan dibuka kapan, anggap aja misalnya ini tanggal 27 Agustus. Nah, ini salah. Nah, kita ikutin nih, misalnya ini tanggal 17, berarti ini kita ganti tanggalnya tanggal 17 misalnya. Terus ini bulan 2, berarti bulannya kita ganti menjadi bulan Februari. Nah, kemudian lagi sini juga kita tutupnya kapan? Tanggal 17 Februari. Nah, ini 2024. Kita masuk di sini 2024, ini juga 2024. Jam berapa? Misalnya di sini kita coba kita ganti, misalnya karena ini tugas atau apa gitu, misalnya ya ini pukul 8 atau misalnya ini aja lah. Ini pukul 7. Ya, pukul 7, ini kita ganti aja ada tanggal 18 ya misalnya gitu. Ini pukul 7.00 sampai pukul 9.00 misalnya gitu. Nah,
Untuk mengerjakannya waktunya berapa? Oh, 90 menit. Ya udah kita ambil 90 menit. Untuk grade di sini ini artinya nanti yang akan diambil berapa ini? Oh, saya hanya ingin mengambil ujiannya sekali saja biar anak nggak bisa mengulang. Berarti ininya kita ganti 1. Kalau pengen anaknya bisa mengulang 2 kali ya ini tinggal dipilih 2. Kalau 3 kali berarti 3 dan seterusnya. Ini karena ini hasil ujian aslinya biar anaknya tidak mengulang-ulang, berarti saya tulis 1 saja. Nah, kemudian untuk review absent ini bisa dilihat ini centangannya dihilangkan semua karena biar nanti kunci jawabannya dan jawabannya ini tidak masuk. Jadi kosong semua aja, intinya begitu aja. Tidak kelihatan kunci jawabannya dan lain sebagainya. Jadi intinya ini nanti anaknya hanya bisa membuka sekali doang, kemudian tidak bisa dilihat nilainya ataupun jawabannya. Kemudian kalau sudah ini kita save and display. Nah, kalau sudah ini tanggalnya sudah berubah tanggal 18 ini pukul 7 sampai 9. Nah, kalau sudah ini baru kita lihat di bagian question bank di sini ya. Ini kan quiz, setting, question, result. Nah, ini di question bank. Nah, kita taruh di sini ini untuk impornya, impor. Kemudian setelah impor ini ada blackboard, ini kita klik di bagian blackboardnya. Nah, kemudian kita cari choose filenya kita cari di sini. Ini mana filenya? Ini kita di bagian upload, kita klik di bagian file. Nah, kita cari ini tadi naruhnya di mana? Ya, file yang sudah menjadi zip. Ya, zipnya. Nah, cara membuat zipnya ini cukup mudah ya. Jadi caranya kalau yang belum saya saya kasih cara untuk pembuatannya dulu. Ya, ini aja ya, ini soalnya, misalnya ini soalnya yang akan kita ambil soal pas multiple pilihan ganda nih ya, yang paling bawah ini nanti yang akan saya buat. Maka ini diklik kanan di sini, ini di rename ya, klik, kemudian di sini rename, kemudian di sini kita copy saja, klik kanan copy. Nah, ini tujuannya apa? Biar nanti namanya sama semua ini sampai ke dalam ya. Ini kita buka, kemudian setelah kita buka, kita tunggu sejenak. Nah, ini di sini soal pilihan gandanya kita klik. Nah, terus ini kita klik kanan, kita paste. Berarti ini kan soalnya sama dengan tadi, baru kita oke. Nah, di sini juga nanti ketika ini kita klik file, ekspor, terus ini kita pilih yang Blackboard 71. Nah, kalau sudah ini mau diletakkan di mana nih? Saya coba di depan saja nih ya, di desktop. Kemudian file name saya klik kanan, ini paste saja karena tadi sudah kita kasih namanya. Kemudian ini save. Nah, ini kita klik kanan, paste lagi, sini klik kanan, paste lagi, klik kanan, paste lagi. Kemudian ini di oke. Nah, kalau sudah, baru sekarang kita masuk ke tadi, ke moodle-nya tadi sampai sini ya. Nah, kalau sudah semacam ini, kita klik di bagian pilih file, kita ambil tadi yang sudah kita buat menjadi Blackboard itu adanya di desktop. Kemudian ini soal pas pilihan ganda. Nah, ini kita open, kemudian ini upload this file. Oke, kalau sudah ini baru diimpor. Oke, ini sudah selesai, berarti kita tinggal continue. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal, ini ada ya soal pas pilihan ganda, ada 5 soal gitu, berarti ini udah masuk. Kalau ada 10 ya berarti tulisannya harus 10. Kalau ada 30 ya 30, ada 40 di sini harus 40. Nah, kalau sudah baru kita klik di bagian question. Kalau tadi question bank, ini di question. Berarti soalnya tadi kita mengingatnya begini ya, masih di question bank atau bank soal. Nah, baru kita keluarkan di soal. Yang perlu kita ingat, ini di bagian save, ini kita kasih nilai yang maksimal, yang tertinggi. Kalau misalnya kita pengen maksimal tertinggi dari soal pilihan ganda itu 70 ya berarti ini tulis 70. Pengennya paling tinggi 60, ketika anak betul semua itu 60 nilainya ya berarti di sini diganti angka 60. Nah, saya pengennya 100, berarti nanti tinggal di save di sini.
Nah, udah, berarti ini keluarnya nanti maksimal dari penilaian itu 100. Walaupun dia 1000 kali mengulang, itu nanti nilainya ya maksimalnya hanya 100. Kemudian di sini di bagian add kita klik, kita pilih yang random. Ini apa artinya? Kalau random itu artinya nanti diacak. Nah, kalau from question bank berarti saya tinggal ngambil dari question bank. Nah, kemudian kalau new question berarti kita membuat sendiri langsung otomatis dari online. Nanti kita coba kalau membuat langsung bagaimana caranya. Ini langsung saya ngambil di random saja biar mengacak ya soalnya. Ini klik di sini. Kemudian saya cari yang tadi nih, soal pas pilihan ganda. Ini ada 5 soal, kita klik. Ingat yang kita pilih di bawah ini maksimalnya hanya 5 karena soalnya yang ada hanya 5. Nah, kalau kurang tidak apa-apa. Misalnya saya hanya ngisi angka 2 ya boleh. Nah, di sini saya 5 ya, karena ini maksimalnya 5, saya masukkan 5-5-nya. Berarti ini soalnya ini ada 5. Kemudian kita klik di bagian random. Kalau kita lihat ini ada 5 soal, soal pas, soal pilihan ganda ini sudah. Berarti ini kalau kita lihatin seperti ini. Nah, kita juga bisa mengeluarkan per halaman itu 2 soal gitu. Artinya setiap satu halaman 2, satu halaman 2, atau misalnya menjadi 3, berarti halaman 3, satu halaman 3. Atau bahkan 5 langsung juga boleh. Caranya itu kita klik di bagian Repiginate di sini. Kemudian di bagian sini ini kita pilih. Nah, saya pengen keluar 22, berarti ya kita klik begini, kemudian di OK. Berarti soalnya nanti 2 soal ganti ya, artinya ganti halaman. 2 soal lagi ganti halaman lagi, baru 1 soal. Seperti ini ya. Baik teman-teman, ini tutorial kali ini mungkin cukup sekian saja, yaitu cara mengupload soal dari ExamView dimasukkan ke dalam Moodle. Jika ada pertanyaan nanti boleh ditulis di bagian komen ataupun boleh langsung menghubungi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.